Karena kerajaan Allah itu, Roma 14 ayat 17, bukan soal makanan, bukan soal pakaian, bukan soal rumah mewah dan mobil mewah. Tapi kerajaan Allah dikatakan adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Ya, jadi percuma kita pakai semua yang bermerek dari atas sampai bawah, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, itu adalah sebuah pencitraan. Di mata Tuhan itu pencitraan. Ya, mari kita berdoa biar Roh Kudus penuh dalam hidup kita dan ada damai sejahtera, saudara. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup menurut daging, dikatakan dia berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Tuhan. Walaupun Kristen, walaupun pelayanan, kalau kau hidup mengikuti keinginan dagingmu, engkau bermusuhan dengan Tuhan. Lah, orang kalau bermusuhan dengan Tuhan akan ada damai sejahtera enggak, saudara? Enggak. Ya, jangan bermusuhan dengan Tuhan. Ya, dikatakan di sana dia tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Daging dan orang yang hidup menurut daging enggak mungkin takluk kepada firman Tuhan, sebab hal itu memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Berkenan kepada Allah. Walau saudara bayar perpuluhan, walaupun saudara kasih persembahan banyak, walaupun saudara pelayanan di gereja pakai jas begini, pakai jas kayak saya, worship leader, singer, pemain musik, kalau kita hidup menurut daging, tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hati-hati loh, ini ingat peringatan firman Tuhan. Saya mau sampaikan, saudara, masa-masa di depan kita ini sudah masa-masa yang hari-hari yang terakhir, akhir zaman. Ya, mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk mematikan keinginan daging. Ya, memang di dalam hidup ini, saudara, sebenarnya manusia itu kembali lagi dia berurusan dengan dirinya sendiri. Ya, kalau kita ini bisa menang terhadap diri sendiri, ada Roh Kudus bersama kita, maka tidak ada satupun keadaan di luar yang bisa mengendalikan hidup kita. Bahkan kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Jangan taruh kebahagiaanmu pada suamimu, karena suami bisa berubah. Jangan taruh kebahagiaanmu pada istrimu, karena istri bisa berubah. Jangan taruh kebahagiaanmu pada orang tuamu pun juga bisa berubah. Jangan taruh kebahagiaanmu pada anakmu, karena anakmu juga bisa berubah. Satu saat dia nggak akan menyenangkan engkau. Inilah kehidupan, karena hidup itu adalah perubahan. Semua bisa berubah. Kita akan kecewa ketika kita menaruh pengharapan kebahagiaan hidup kita pada suami atau siapapun. Ya, kemarin kasus bunuh diri seorang gamers dari China. Anak-anak muda tahu. Ya, jatuh cinta sama seorang wanita, dia habiskan uang sampai 1 M lebih. Ceweknya minta uang terus. Dia sampai makan sayur tok, karena uangnya semua dikasih buat ceweknya. Ya, di hari yang terakhir dia tahu ternyata ceweknya nggak cinta sama dia. Permintaannya cuma satu, ya aku pengen makan McD. Lalu dia kecewa, tidak terjadi dengan ekspektasi seperti yang dia harapkan. Dia pergi ke satu jembatan yang tinggi di China, lalu dia bunuh diri, dia lompat, saudara. Tanggal 3 Mei kemarin kematiannya dirayakan di China, ditetapkan sebagai hari laki-laki yang setia. Orang bunuh diri malah dijadikan hari setia loh, saudara. Ya, dunia ini sekarang aneh. Terus orang berbondong-bondong beli McD sampai 1,8 juta kemarin McD dibeli, ditaruh di jembatan tuh semua McD. Udah mati orangnya, nggak usah lagi kau beli McD. Kau kasih sama orang yang hidup, amin. Coba pakai akal sedikit, logika jalan ya. Orang udah mati dibeliin McD. Kalau mau berbuat baik itu waktu orangnya masih hidup. Ya, nggak penting engkau beli karangan bunga penuh itu, saudara, di atas jembatan. Ya, McD 1,8 M, bayangkan ya untung lah ya McD ya. Kalau ada yang mau mati lagi, tolong minta makan apa gitu biar heboh juga. Saudara, kita lihat di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menaruh harapannya kepada perempuan ini. Makanya saya bilang sama yang muda-muda ini, tidak usah alay lebay. Jatuh cinta itu biasa aja, amin.
Nggak ada tuh cinta itu pret. Cinta itu apa? Yang kenceng ngomongnya, cinta itu apa? Beh, mantap. Nggak usah tepuk tangan. Itu bukan firman Tuhan ya. Saya tuh lihat orang-orang sekarang itu cinta tuh udah kayak segala-galanya ya. Ya emang kalau mau nikah kau makan cinta cukup? Makan tuh cinta. Bangun gak ada uang, gak ada kerjaan. Sayang, kita cinta-cintaan ya. Kenyang toh, kenyang kan? Ya dia kira anak-anak muda buka matamu lebar-lebar ya. Cinta itu pret ya. Cinta yang seutuhnya itu hanya cinta Tuhan buat kita. Kalau cinta dunia ini ya begitu saudara, ada uang abang di, tidak ada uang abang di, tahu ya semuanya ya. Apalagi yang perempuan-perempuan ini tendang. Ya nggak ada uang tendang aja kau. Bertobat saudara, jangan terlalu mencintai sesuatu lebih dari yang kau cinta sama Tuhan.